Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Pertama, Adita Rizky Dwi Saputra, absen 2. Kedua, Irna Wulandari, absen 15. Ketiga, Muhammad Rizky Aril M, absen 20. Keempat, Muhammad Ivan Setiawan, absen 24. Kelima, Syafira Inaya Isyantoro, absen 35. Keenam, Talita Melani Rosantika, absen 36. Selamat datang. Presentasi ini akan membahas isu krusial yang kita hadapi bersama dan pastinya kalian sering mendengar, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Kita akan menelusuri fakta-fakta, dampak yang ditimbulkan, akar penyebab, serta berbagai upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat kita lakukan. Pemanasan global secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan suhu rata-rata di seluruh sistem iklim bumi. Kira-kira kenapa ya? Yaps, fenomena ini didorong oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer kita. Menurut kalian, apa sih itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Fakta-fakta perubahan lingkungan salah satunya yaitu sebagai berikut. Pertama, resiko kebakaran hutan akibat suhu tinggi dan kering, yang dapat menyebabkan hutan gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Kedua, meningkatkan suhu dapat mencairkan es kutub dan menaikkan permukaan air laut. Dapat memperluas jangkauan penyakit. Sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit itulah yang akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Keempat, menghasilkan kabut asap dan menurunkan kualitas udara. Dampak paling nyata adalah suhu yang semakin panas, gelombang panas yang lebih sering dan intens tidak hanya mengganggu aktivitas kita, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit terkait suhu tinggi. Kekeringan menjadi ancaman serius lainnya. Sumber lain yang berkurang drastis dapat memicu badai pasir dan debu yang melintas benua, merusak lahan dan infrastruktur. Selanjutnya adalah penyebab perubahan iklim, yakni 1. Peningkatan kadar CO2. Karbon dioksida CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama yang merangkap panas di atmosfer. 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas rumah kaca di atmosfer memerangkap panas matahari. 3. Anomali efek rumah kaca. Peningkatan suhu bumi di atas rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Aktivis yang menghasilkan metana. Sumber gas metana meliputi pertanian, peternakan, budidaya padi, penguraian limbah organik, dan aktivitas industri tertentu. Aktivis yang menghasilkan nitrogen oksida NOx, nitrogen oksida N20 yang dihasilkan dari penggunaan pupuk nitrogen dan beberapa proses industri. 6. Kegiatan produksi dan penggunaan plastik. Produksi plastik melibatkan penggunaan bahan bakar fosil proses industri. 6. Kegiatan produksi dan penggunaan plastik. Produksi plastik melibatkan penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi CO2. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kita perlu melakukan mitigasi, yaitu tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam sektor energi. Langkah paling adalah beralih ke sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Di sektor transportasi, kita perlu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan
bakar fosil dan beralih ke transportasi publik atau kendaraan listrik. Sementara itu, industri perlu mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisiensi untuk mengurangi emisi gas. Sektor pertanian dan kehutanan juga memiliki peran penting. Praktik pertanian berkelanjutan dapat mengurangi emisi, sementara mencegah deforestasi dan melakukan reboisasi membantu menyerap kembali karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, mitigasi kita juga perlu melakukan adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi dan yang tidak dapat dihindari. Ini meliputi perencanaan tata kota yang mempertimbangkan risiko iklim, praktik pertanian yang adaptif, perlindungan terhadap bencana alam, dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Lalu bagaimana cara mengatasi perubahan iklim? Kita bisa mengatasinya dengan 1. Perjanjian Paris, kesepakatan global 196 negara untuk mengurangi emisi GRK dan membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, berusaha 1,5 derajat Celcius. 2. UNFCCC, negosiasi global stabilkan gas rumah kaca, cegah gangguan iklim. 3. IPCC, penilaian ilmiah komprehensif tentang perubahan iklim. 4. Energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. 5. 3R, reuse, reduce, dan recycle. 6. Menggunakan transportasi umum dan sepeda. 7. Reboisasi, menanam pohon. 8. Kampanye menjaga alam dan lingkungan. 9. Konsumen hijau, green consumer. 10. Sampah dan limbah untuk energi, waste to the energy.